Kadang aku masih suka ingat masa lalu dan semua masalah rumah tangga yang gak kelar-kelar itu. Sampai akhirnya aku nyerah dan mikir mungkin memang jalannya harus sendiri. Aku juga dulu berusaha mati-matian loh pertanyaan pernikahan aku. Tapi kalau pasnya udah gak mau rubah, ya kita jadinya capek sendiri gak sih? Jadi janda pun bukan pilihan, tapi terpaksa. Iri sama orang yang bisa move on cepet. Soalnya aku masih suka ngerasa kosong kalau pulang ke rumah dan cuma ada Via. Justru bagus loh Dar, kamu masih punya Via. Anak itu bisa bikin hati kamu tetap jalan, kehidupan gak adil. Iya, aku bersyukur banget masih punya dia. Walau aku takut suatu hari dia nanya hal-hal yang aku belum siap jawab. Anak seusia Via pasti peka. Tapi kalau kamu sabar, pasti dia ngerti kok. Kamu kan hanya yang baik pasti. Makasih ya Minah, rasanya kayak ada yang nguatin aku setelah sekian lama. Ya kita gak sama pernah disakitin Dar. Jadi wajar loh kita bisa saling ngerti. Ya ampun Minah, aku lupa banget. Aku harus jemput Via di tempat les. Kalau telat dikit aja pasti dia ngambek deh. Kalau gak keberatan, aku ikut ya. Sekalian Via dan tempat lesnya juga. Beneran mau ikut? Ya, aku mau ikut aja. Siapa tahu Via untuk semangat bisa les. Mereka pun keluar kafe dan masuk mobil. Tak lama, mobil berhenti di depan tempat les. Anak-anak keluar bergerombol. Via muncul sambil menyeret tasnya. Ya, kok ya telat? Biasanya jangan nunggu duluan. Ini siapa ibu yang bareng ayah? Ini Minah Via, teman ayah. Tadi ayah ngobrol sama dia di kafe. Orangnya baik banget kok. Halo Via, kamu capek-capek gini aja tetap manis banget ya? Halo Pemi. Biasanya dia pemalu banget kalau ketemu orang baru. Tapi ini kok kelihatan langsung nyambung ya. Hehe, dia kelihatan sopan loh dan terbuka. Jarang anak seumuran ini nyaman sama orang baru secepat ini. Mungkin karena kamu tuh punya aura keibuan. Menurutku sih karena Via pinter banca orang. Jadi dia tahu mana yang tulus dan mana yang cuma basa-basi. Hehe. Senyum Minah tampak ramah dari luar, tapi sebenarnya dalam hatinya ia sudah menata rencana licik. Bulan demi bulan berlalu, hubungan Minah dan Kandar semakin akrab. Sifat manis Minah membuat Via betah. Bahkan menunggu-nunggu kedatangannya setiap minggu. Hari itu, Kandar kembali membawa Minah ke rumah. Tante, akhirnya datang juga. Udah nunggu tadi. Hehe, nih Via, aku bawain kue buatan sendiri. Dia pernah bilang suka manis-manis kan? Dia aku bikin yang spesial. Ih, beneran Tante. Aku suka banget kue. Apalagi kalau buatan Tante, pasti enak. Tante, kita ke dapur sekarang. Waduh, ini anak makin nempel aja sama kamu Minah. Kayaknya kalau kamu nggak datang dia bisa bete seharian. Yaudah Dar, aku sama Via juga aman di rumah. Ayah, gak usah buru-buru balik ya. Bahkan kalau perlu, kalau manjiki juga gak apa-apa. Aku mau main sama Tante Minah. Ya ampun, kamu nih happy ya. Kandar pun akhirnya pergi. Via pun dengan antusias makan kue buatan Minah. Beberapa menit kemudian, Via kembali menarik tangan Minah. Tante, sini ikut aku ke kamar. Aku mau nunjukin koleksi mainan aku yang ayah beli. Ada banyak banget, Tante pasti kaget. Wah, Tante penasaran nih. Kamu kan anak yang disayang, pasti mainannya bagus-bagus semua ya. Iya dong, ayah kalau beliin aku sesuatu gak pernah setengah-setengah. Malah kadang aku bilang jangan banyak-banyak, tapi dia tetap beli juga. Beruntung ya kamu Via, punya yang royal, sayang banget sama kamu. Tante aja aku seneng liatnya. Aku tahu ya kerja keras banget, makanya aku suka seneng kalau ayah pulang bawa mainan baru. Ya, ayah kamu kan kerjanya bagus ya. Berarti rumah ini gue pasti banyak simpanan barang berharga kan? Ya tante, ayah tuh rapi banget orangnya. Aku sih lihat beberapa tempat yang ayah simpan barang-barang penting. Aku hafal. Masa sih? Wah, keren banget kamu bisa hafal begituan. Coba deh cerita ke tante. Hihi, jadi ya tuh punya lemari khusus di kamar. Isinya kayak dokumen sama uang tabungan gitu. Terus di ruang kerja ayah ada laci kecil yang isinya jam tangan mahal sama koleksi koin. Wah, lengkap ya. Terus ayah kamu pernah naruh barang berharga tempat lain gak? Pernah. Aku pernah lihat ayah rampal bawah kasur. Terus ada juga tuh kotak kecil yang ayah simpan di belakang lemari buku. Kayaknya tuh barang penting. Wah, kamu pinter banget ya Via. Kamu pasti bangga punya anak yang baik kayak kamu. Hehe, iya dong. Ya ampun Via, kok juga kamu ternyata ya. Bentar lagi bakal aku kuras semua harta ini. Tante sering datang ya, biar ayah gak sendirian terus. Dan aku ada teman cerita. Pasti sayang, Tante bakal sering datang kok. Hari itu, hari sudah lama Minah tunggu akhirnya datang.
ia resmi menjadi istri Kandar. Dengan senyuman yang pada langkah ringan, ia membuatkan sarapan lengkap dari barang mewah dari kulkas. Telur, roti, buah, sosis, semuanya tertata rapi. Tante, sarapannya wangi banget. Tante masak semua sendirian. Iya dong, Via. Ama juga ada pertama jadi istri ayahmu. Masa masak seadanya? Kamu harus makan yang enak-enak hari ini. Wah, rajin banget nih. Baru bangun tidur langsung disuguhin sarapan kayak gini. Makasih ya. Hehe, nanti kau masakin lebih banyak ya, biar kau makin cinta. Ya, aku hari ini libur. Boleh nggak aku sama Tante Mina ke teman? Aku mau lanjutin tempat kita main. Boleh banget, tapi kalian berdua aja yang pergi. Aku ada urusan mendadak di kantor, jadi harus keluar sekarang. Ya udah, Dar. Ih, seru banget. Ayo Tante Mina. Aku udah gak sabar nih mau ajak untuk mainan favorit aku. Setelah Kandar pergi, mereka bersiap untuk pergi ke taman. Di sana, Mina langsung berbelanja makanan dari beberapa pedagang. Tante, kok beli banyak banget? Nanti kita nggak habis loh. Ini aja deh banyak. Tenang aja ya, ini kita makan berdua. Lagi pula Tante lapar. Kau makan aja sampai kesuka. Tante makannya lahap banget ya. Aku aja belum habis ini. Gak tau aja Konvia. Tante tuh jarang banget sama makan enak kayak gini sebelumnya. Sekarang kan punya rezeki lebih. Dimakanlah biar bahagia. Setelah cukup lama di taman, mereka berkeliling juga ke tempat-tempat belanja. Mina dan Via pulang bawa kantong-kantong belanjaan yang penuh, yang dari makanan, mainan sampai baju. Tante, aku boleh buka ini nggak? Boleh dong Via. Tante lihat deh, cocok nggak? Kayak mau kepake buat jalan-jalan nanti. Cocok banget sayang, kamu kata makin imut. Aku pasti bangga punya anak cantik kayak kamu. Iya, lihat deh, yang Tante beli, bagus nggak? Tante pakai ya. Gimana nih menurut kamu? Cocok nggak di leher Tante? Cantik banget, sumpah Tante, aku suka liatnya. Ya, mas sekarang panggil Tante, jadi mama aja ya. Kan aku sekarang istrinya ayahmu, berarti ke mamamu sekarang. Oh iya ya, bener juga, Mama Minah. Ih, lucu ya dengernya. Aku panggil itu mas sekarang. Mina tersenyum puas, bukan hanya karena panggilan itu, tapi karena semuanya berjalan persis sesuai rencana. Beberapa hari berlalu, rumah terasa lebih hangat, seolah semuanya berjalan mulus. Namun malam itu, ketika mereka sedang makan malam bersama, suasana berubah drastis. Terdengar ketukan keras di pintu depan. Kandar membuka pintu dan terkejut ketika menemukan polisi. Mina dan Via mendengar ribut dari depan, akhirnya menghampirinya. Dengan Bapak Kandar, kami dari kepolisian. Anda ditahan atas laporan penggelapan uang perusahaan. Apa? Penggelapan apa? Saya nggak pernah lakuin itu. Ini pasti salah orang. Saya kerja jujur kok. Bukti sudah mengarah ke Anda. Ini bukan dugaan, Pak. Anda akan kami bawa sekarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pak, ini pasti salah paham. Suami saya orang baik, dia nggak mungkin lakuin hal begitu. Ya, ayah kenapa? Ayah kenapa? Ya, jangan takut ya. Ayah nggak salah kok. Ini pasti ada yang fitnah ayah. Maaf Bu, kami menjalankan tugas. Semua aset yang terdaftar atas nama Pak Kandar juga akan disita mulai besok pagi. Disita? Pak jangan dulu. Tolong kasih kami waktu jelasin. Pak, tolong Pak. Saya mohon biarkan saya jelasin dulu. Pasti salah paham Pak. Kan jangan begitu aja dong. Mohon minggir Bu, kami harus membawa beliau sekarang. Ma, ayah dibawa kemana? Kenapa ayah dibawa polisi? Ayah salah apa? Tenang ya saya, ayah mau gak ada urusan. Cuma urusan kantor. Nanti balik lagi kayak biasa ya. Beneran Ma? Iya bener. Udah masuk dulu yuk, jangan nangis. Mama di sini. Aduh, kantor ketangkep. Aset mau disita. Gimana ini? Kok ini doang sih? Dikit banget. Kantor kok ketangkepnya sekarang sih? Masa perlu nikah? Malah begini aja. Padahal mau hidup enak. Besok semua disita pula. Aku harus gimana ini? Hari-hari berlalu dengan berat setelah semua aset disita. Mina dan Via kini tinggal di sebuah kontrakan sempit. Hari itu, Via pulang sekolah dengan langkah lesu. Saat di dalam, Mina sedang menggoreng keripik singkong buatannya. Aku takut kalau marah terus. Tahu takut masa jangan repotin kamu. Tiba-tiba, Mina menarik lengan Via dengan keras. Sebuah ide muncul di kepalanya. Mina mengambil salah satu baju Via yang masih lumayan bagus, merobek bagian bawahnya, lalu menarik benang sana sini agar terlihat compang-camping. Mengambil tanah dari luar kontrakan, lalu kembali dan membedakan tanah itu ke wajah Via. Mina membungkus keripik tadi dengan asal-asalan, lalu memberikannya pada Via. Dengan langkah berat, Via keluar dari kontrakan itu. Ia berjalan dengan tertatih,
Berharap seseorang mau menyelamatkannya dari semua ini. Sementara di rumah, Mina yang berhaha-haha. Namun tengah malam, ia tiba-tiba terbangun. Kamar gelap gulita, saat tak ada cahaya. Mina pun mencoba bangun untuk menyalakan sakral. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak dan kakinya seperti ditindih sesuatu. Suaranya hampir tak keluar. Tiba-tiba muncul sosok kecil di atas tubuhnya. Rambut panjang basah, baju robek, dan kulit dingin seperti es, serta mata merah menyala. Itulah Via. Mina ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tangan kecil Via yang dingin perlahan naik ke leher Mina. Tangan kecil itu pun mencekik dengan sangat kuat leher Mina. Hingga akhirnya Mina kehilangan napasnya dalam hitungan detik. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan tragis.